langkah pertama yang harus kita lakukan adalah add data. Di sini kita memilih defect tanah pertama, lalu ditambahkan. Setelah ditambahkan, kita memulai dengan mengatur sistem koordinatnya. Ya. Junto layer. Setelah itu kita atur koordinat sistemnya. Memilih WGS 984. Setelah mengatur koordinat sistemnya, lalu kita memasukkan geokoreksi. Geokoreksi itu dilakukan guna untuk kita memastikan sistem koordinatnya di mana. Tapi karena sudah melakukan geokoreksi, maka langsung ke filling table, lalu pilih GCP digitasi yang sudah kita lakukan. Setelahnya digitasi sudah. Jika mapnya ini menghilang, maka kita junto layer saja, maka muncul. Setelah itu kita langsung melakukan penambahan SHP pada bagian katalog. Nah, membuat SHP ini pada bagian katalog, misalkan di bagian pemetaan. Lalu pilih new folder. Dan di sini misalkan kita ingin buat SHP batas tahura. Tulis batas tahura. Lalu pilih polygon dan edit untuk koordinat sistemnya WGS 984 TM zona 48S. Setelahnya oke. SHP akan muncul di sini batas tahura. Oke, setelah melakukan hal tersebut, kita langsung bisa memulai proses digitasi. Nah, proses digitasi ini dilakukan dengan cara yang pertama kita ke editor, start editing, lalu klik untuk batas tahura, oke. Maka akan muncul nanti di bagian sisi kanan kita ada katalog. Nomor sabar. Ya. Ada bagian katalog. Ya, edit features. Oke, mungkin bisa hilangkan dulu pada bagian katalognya. Lalu klik, terus polygon. Proses digitasi ini memakan waktu yang cukup lama, maka akan saya skip. Saya akan mulai dari sini. Jadi proses digitasi sudah selesai. Lalu ketika kita sudah menyelesaikan proses digitasi, kita tinggal ekspor data. Lalu simpan datanya pada folder yang diinginkan. Lalu tanah. Simpan dengan nama tanah. Oke, oke, oke. Ekspor data sudah, maka akan tertimpa, maka kita bisa remove untuk data tahura, batas tahura. Lalu kita memulai dengan ini, ubah warnanya menjadi hollow. Oke, setelah itu outline-nya menjadi satu, warnanya terserah. Nah, lalu kita akan memulai proses cut polygon. Cut polygon ini juga memakan waktu yang cukup lama, jadi akan saya cut pada bagian cut polygon nanti. Baik, sekarang kita start editing. Lalu pilih yang tanah. Oke. Mungkin saya memulai cut polygon yaitu dengan memilih
Cut Polygon Tools, lalu memulai dari ujung paling biru ini sampai ke mengelilingi di strand depth ini yang berwarna ungu sampai ke ujung paling akhir warna biru. Nah, ketika sudah, maka proses itu akan selesai dan cut polygon juga selesai gitu. Baik, ini proses untuk pemotongan SHP sudah polygon saya. Jadi sudah selesai berarti proses untuk pemotongan polygonnya. Maka ketika pemotongan polygon sudah selesai atau pemotongan SHP sudah selesai, kita bisa non-checklist untuk tanah JPEG ini. Maka akan muncul seperti ini. Kita juga bisa menghapus seluruh link table-nya, hasil digitasi, agar tidak muncul lagi. Lalu setelah itu, kita pemberian atribut atau query. Nah, pada pembagian atribut atau query ini, yang pertama, langkah pertama adalah, mungkin kita tidak usah non-checklist ya. Maksud saya, ya berarti kita harus melakukan digitasi terlebih dahulu. Kembali masukkan digitasi agar ya mungkin belum hanya untuk ini ya. Pertama kita untuk mencari informasi menggunakan selection tool. Nah, yang pertama kita open attribute table pada bagian tanah. Setelah open attribute table, itu langkah yang harus kita lakukan adalah terdapat 4 poligon atau SHP, 4 poligon maksud saya. Jadi kita menggunakan select by rectangle. Itu yang pertama adalah SHP ini, yaitu dengan poligon 0. Lalu yang kedua adalah poligon 1, poligon 3, dan terakhir adalah poligon 4. Nah, di sini langkah yang pertama adalah kita membuat klasifikasi. Nah, untuk klasifikasi ini, kita cukup membuatkan klasifikasi. Ini klasifikasi ya. Itu teks, lalu ubah nomor menjadi 20. Oke. Ya, maka akan muncul klasifikasi di sini. Oke, setelah muncul klasifikasi, maka langkah selanjutnya adalah kita mencoba untuk mencari informasi, membuat klasifikasi dari kedua tanah. Nah, dengan cara itu yang pertama, di sini kan sudah terdapat poligon ya, poligon 0 ini itu untuk poligon yang pertama itu untuk poligon yang mana, dan poligon yang kedua itu untuk poligon yang mana. Nah, poligon 0, klik, jadi di keseluruhan dia masuk ke distropep sesuai dengan gambar ya, distropep kan berwarna kuning. Oke. Selanjutnya masuk ke langkah fill kalkulator, string, menggunakan rumus tanda petik, this. Oke. Setelah semuanya sudah, klik OK, maka akan muncul distropep di sini. Nah, berarti sudah pengklasifikasian sudah selesai. Nah, selanjutnya lakukan hal yang sama pada bagian-bagian selanjutnya. Nah, kita mencari luas. Kalau untuk mencari luas, langkahnya yaitu sama dengan ini, add fill, lalu kita tulis luas. Selanjutnya, setelah kita tulis luas, kita ganti untuk tipenya, yaitu masuk ke dalam tipe apa. Nah, untuk tipe yang luas ini, dia masuk ke dalam ya, untuk tipe ini, dia masuk ke dalam tipe yang
penghitungan luas ya, dia masuk ke dalam tipe double. Kita pilih double, lalu setiap double itu diisi setiap untuk scale precision 5, scale-nya 5 juga. Oke, kalau memang sudah oke. Oke. Ya. Selanjutnya mungkin bisa langsung kita kalkulator geometri, ganti menjadi hektar. Oke, maka semuanya akan muncul. Tapi karena saya memang memilih satu saja, berarti yang muncul adalah perhitungan dari nomor satu saja. Oke, selanjutnya kita pemberian keterangan. Nah, keterangan ini kesemuaan dari keterangan tanah ini adalah tidak peka. Oke, dengan cara yaitu yang pertama add field. Terus kita tulis keterangan, pilihannya teks, teks 20, dan oke. Untuk keseluruhannya, kita pilih kalkulator, string, tulis, tanda petik, itu adalah tidak peka. Oke, akan muncul. Setelah itu kita membuat pemberian skor. Nah, untuk pemberian skor ini sama juga ya dengan langkah yang tadi, yaitu yang pertama kita add field, lalu yang kedua kita menuliskan skor ya, skor di sini. Setelah menuliskan skor, kita pilih tipenya menjadi tipe double. Ya, sama-sama 0 semua. Oke. Selanjutnya, untuk pemberian skor ini, kita pada distranded dan distroped sama skornya. Ya, maka kita bisa langsung pilih kalkulator, tulis 30 skornya. Setelah semuanya selesai, langkah selanjutnya adalah menampilkan data. Oke, ini bisa langsung kita tutup ya. Karena semua sudah ada. Oh, ya. Oke. Oke, semuanya sudah. Selanjutnya kita masuk ke pemberian ini, menampilkan data, masuk ke properties. Setelah itu kita menuju ke simbol lagi, tapi sedang loading, jadi mohon ditunggu. Oke, baik, sudah. Kita ke simbol lagi di sini. Kita klik kategori unique values, lalu klik klasifikasi, pilih klasifikasi. Oke, add all values. Di sini ada distranded dan distroped sudah. Oke, kita langsung klik. Nah, agar semuanya bisa cepat selesai, kita langsung ke label ganti menjadi ya pilih klasifikasi. Setelah itu langsung pilih berapa besar fontnya, lalu oke, semua sudah. Selanjutnya kita tampilkan label vektornya dan sudah selesai. Kurang lebih begini cara pembuatannya. Oke. Kita ke data view, terlihat ya, jelas ya. Distranded, distroped, dan yang lainnya itu sudah terlihat jelas. Nah, setelah itu langkah selanjutnya adalah kita menghapus bagian defect tanah ini dan juga kita hapus juga karena memang sudah prosesnya. Oke. Setelahnya kita langsung ke file, kita mengatur pack and pin setup A3. Kalau memang di sini tidak ada A3 langsung, maka di sini A4 portrait, lalu non checklist bagian sini, terus A3 dan oke. Kalau memang sudah, kita langsung ke layout view. Nah, karena saya sudah membuat layout view, jadi saya tidak
harus membuat layout view lagi, dan pada bagian ini grid kita hapus terlebih dahulu, remove, play, oke. Nah, atur skala dari peta teman-teman semua. Oke, setelah mengatur skala, zoom in sedekat mungkin dan yang masih terlihat dengan jelas ya. Setelah itu langsung buat grid baru. Ya, measure grid. Oke, next. Oke. Nah, setelah itu sesuai dengan langkah yang sebelum-sebelumnya, sekarang kita ganti ini menjadi peta tanah. Oke. Oke, sudah. Nah, pada bagian ini kita menggunakan data ini kawasan hutan di Provinsi Lampung, dan letak Tahura ada di sini. Kita bisa lingkari atau kita bisa menggunakan rectangle berbentuk segi 4, bahwa ini menunjukkan posisi dari Tahura di mana. Setelahnya kita melakukan penambahan klasifikasi. Pada bagian sini kita bisa hapus ya. Oke. Oke, kita langsung masuk ke bagian insert, legend. Kita buat, oh ya, jangan lupa klik dulu di sini, baru insert, legend, tanah. Oke, sekarang sama proses loading. Oke. Oke, di sini kita bisa tulis legenda. Sebenarnya nanti tidak digunakan ya untuk penulisan legenda ini, tapi tidak apa-apa. Oke, maka akan muncul di sini klasifikasinya. Kita masukkan ke grafik dulu, convert ke grafik. Lalu setelahnya kita keluarkan dari bagian-bagian sini biar lebih memudahkan kita ya. Dari layout, ungroup, lalu ungroup lagi, ya biasa terjadi menghilang, ungroup lagi. Setelah itu ambil bagian-bagian yang memang digunakan saja. Pada bagian ini kita bisa hapus kalau ada halusnya, lalu kita hapus juga tanahnya, kita hapus juga legendanya. Yang kita gunakan adalah klasifikasi. Klasifikasi ini kita tambah klasifikasi tanah. Oke, setelah semua selesai, bisa kita buatkan grup lagi menjadi satu grup, lalu dipindah. Selesai. Nah, satu peta sudah selesai kita buat, dan di sini sudah terdapat keterangannya juga. Dimulai dari peta tanah, nama dari ini, lalu ada insert di Provinsi Lampungnya, klasifikasi tanahnya, dan sumber petanya, serta nama edit yang membuat peta. Ini cukup proses pembuatan peta yang pertama. Mungkin kita langsung bisa export map. Kalau memang sudah export map, pada bagian sini ya. Oke, karena setelah itu kita lanjut ke proses yang kedua, yaitu pembuatan ini.
peta dari kelas kelerengan. Oke, kita masuk ke kelas kelerengan. Di situ yang pertama, langkah pertama adalah menambahkan gambar lereng, kelas lereng. Oke. Oke. Lalu ganti pada bagian ini, kita ganti menjadi kelas lereng. Oke, kalau sudah kita naikkan kelas lereng, tidak muncul zoom to layer. Setelah itu, kita melakukan georeferencing juga, karena memang sudah georeferencing atau geokoreksi, maka langsung tambahkan GCP digitasinya. Lalu jika tidak muncul, maka tambahkan maka zoom to layer. Jika sudah, maka kita tambahkan SHP yang memang kita sudah buat tadi. Nah, SHP yang sudah kita buat tadi adalah proses dari digitasi seluruh kawasannya. Yang maksud saya digitasi seluruh batas dari wilayah Tahura. Nah, setelah itu, karena memang tadi kita sudah melakukan digitasi dan kita juga sudah memulai proses pemotongan SHP dan poligon, maka saya tidak akan mengulang lagi prosesnya. Nah, sekarang kita sudah masuk di proses kedua, yaitu proses digitasi. Jika proses digitasi sudah, maka kita langsung masuk ke Open Attribute Table. Langkah Open Attribute Table juga itu sama dengan yang tadi. Kita membuat klasifikasi, kita membuat luas, kita membuat keterangannya, kita membuat skor. Nah, untuk hal-hal tersebut, untuk klasifikasinya ada di dalam buku, maksud saya ada di dalam data yang ada di Google Drive. Kalau untuk luas kita bisa menghitung melalui geometri, kalau untuk keterangan kita bisa melihat di data yang ada di Google Drive. Untuk skor ada di data Google Drive. Oke, mungkin tidak saya tampilkan lagi ya. Selanjutnya kita masuk ke properties. Proses memasuki properties ini, kita akan menampilkan data. Oke, cukup lama. Ya, lanjut kita ke simbologi, kategoris, pilih, klasifikasi, add all values. Oke, maka semua sudah tergambar. Lanjut kita ke properties lagi, kita pilih label. Untuk label, kita tunggu sebentar, karena memang cukup lama ya. Ya, pada proses pemberian label ini sama dengan langkah yang pertama. Jadi menurut saya, langkah untuk pembuatan kelas lereng dan kelas tanah itu sama, tidak jauh berbeda. Oke, karena memang sudah dipilih klasifikasi, kita tentukan ukuran font. Oke, maka klasifikasi akan muncul, label features akan muncul nih. Jadi yang pada bagian orange itu 15-30% dan sebagainya. Oke, karena memang sudah selesai, kita nanti untuk kelas lereng, kita hapus untuk seluruh digitasinya. Setelah itu kita masuk ke proses pembuatan layout. Untuk proses pembuatan layout sama dengan yang langkah tadi, karena memang kita sudah membuat ya layout, jadi tidak akan terlalu ribet. Dan yang langkah pertama yang harus kita lakukan adalah penghapusan grid, lalu kita membuat grid baru. Tapi yang langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita menentukan skala dari peta kita. Oke, zoom in lagi aja, zoom in terus sampai memasuki ini batas yang memang wajarnya peta kita masuk. Setelah itu kita masuk ke properties, new grid, measure grid, lalu next, finish. Oke, selesai untuk proses pembuatan grid. Oke, selanjutnya kita ganti peta tanah yang awalnya menjadi peta tanah menjadi peta lereng, kelas lereng. Peta kelas lereng. Jika sudah oke, maka untuk langkah selanjutnya itu sama. Kita sudah ada insert provinsi, kawasan provinsi. Kita masih mempunyai skala yang sama, yaitu 80. Selanjutnya kita ganti adalah klasifikasi tanah. Ini cukup
ganti saja, kita masuk ke insert, lalu kita ke legend, kita buatkan untuk kelas lereng ini keterangannya ya, keterangannya sendiri begitu. Ya, makan waktu cukup lama, mohon ditunggu sebentar, karena memang untuk proses pembuatan legend widget dan sebagainya ini memang cukup lama ya, karena memang dia terkadang responnya cukup lamban. Oke, next, finish. Oke. Sekarang muncul sama kita convert ke grafik terlebih dahulu. Setelah convert ke grafik, kita langsung ungroup. Oke, kejauhan. Nah, ungroup, lalu ungroup lagi. Hapus yang memang sekiranya tidak diperlukan. Legend hapus. Kalau other values dihapus juga. Lalu kelas lereng kita bisa hapus. Lalu untuk klasifikasi kita tambahkan klasifikasi kelas lereng. Oke. Jika memang sudah semua, bisa kita pindahkan satu persatu. Ya. Sekarang kita buat grup. Oke. Setelah itu, kita buatkan juga untuk kelas lereng satunya. Grup juga. Oke, mohon bersabar. Ya, ini tadi di kegedean ya. Oke. Samakan ukurannya. Oke, sudah sama. Kita atur. Proses pembuatan sudah selesai. Dan sekarang terlihat ya hasil dari peta kelas lereng. Oke, untuk peta kelas lereng sudah selesai, kita bisa langsung export map pada bagian sini. Setelah export map selesai, kita langsung ke proses pembuatan peta iklim. Oke, mungkin bisa langsung kita remove. Lanjut ke pembuatan iklim. Kita tambahkan data, yaitu iklim, JPEG iklim, sama dengan yang tadi, langkahnya. Mungkin sekarang kita masuk ke ini, digitasi, klik iklim, add data, oke. Sudah, oke, muncul ke atas. Jika belum muncul, maka langkah yang kita harus siapkan adalah zoom to layer. Setelah zoom to layer adalah kita melangkah ke geokoreksi, tambah data, GCP digitasi, oke. Sekali lagi, karena memang tadi salah, GCP digitasi, oke. Setelah itu, kita zoom to layer. Setelah zoom to layer, sekarang muncul. Sekarang karena kita sudah melakukan proses ini ya, proses pembuatan digitasi tadi, maka kita tidak perlu menggunakan digitasi lagi. Sekarang kita langsung ke mencari ini ya, SHP, maksud saya untuk mencari iklimnya. Oke, sekarang kita export map, export data, maksud saya export data, kita buatkan. Setelah itu kita tulis di new folder itu SHP-nya adalah kelas iklim gitu. Oke, setelah itu save. Oke, bisa kita hapus untuk kelas iklim, Tahura maksud saya. Lalu kita ubah warna dari kelas iklim menjadi hollow, berwarna merah, dengan ukuran outline-nya 1. Oke. Sekarang kita melakukan proses editing, yaitu dengan cut polygon, kelas iklim, lalu cut polygon. Nah, ya, langkah selanjutnya kita terlebih dahulu, setelah berwarna hijau kita cut polygon,
dan yang biasanya kita menggunakan strike segment, maka kita menggunakan endpoint add segment. Oke. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah kita melakukan penitikan ya. Lebih ke pembuatan proses penitikan ini. Oke, setelah itu double klik jika sudah. Maka akan muncul gambar seperti ini. Setelah itu langsung lakukan hal yang sama pada setiap garis. Klik, muncul, double klik, muncul. Oke. Di sini juga. Di sini, oke. Double klik, muncul. Oke, setelah itu kita langsung stop editing. Simpan. Setelah semuanya selesai, kita bisa langsung men-checklist. Oh, belum. Kita masih tetap checklist. Setelah itu, kita langsung ke open attribute table. Langkahnya sama dengan yang tadi untuk open attribute table. Jadi, tidak perlu lagi kita melakukan ini ya, proses itu ya. Jadi, mungkin saya akan skip untuk proses pembuatan open attribute table. Kita mungkin akan segera memunculkan ini ya, apa simbologi. Baik, kita masuk simbologi masih proses. Mungkin langsung kita ke kategoris, ini halus, ke klasifikasi, lalu selanjutnya add all halus, oke, bisa apply terlebih dahulu, lalu label, ke klasifikasi, lalu pilih ukuran font, oke. Setelahnya, maka akan muncul. Setelah itu, kita bisa langsung non-checklist untuk iklim. Setelah kita non-checklist, kita bisa menghapus juga link table-nya. Setelah itu, setelah link table kita hapus, maka kita langsung ke layout view. Setelah kita masuk ke layout view, maka hal yang sama yang harus kita lakukan adalah kita menghapus grid. Grid, oke. Sekarang kita sesuaikan ukurannya. Lalu zoom to layer, zoom to layer maksudnya zoom in. Ya. Atur posisinya, atur sedemikian rupa. Oke, maka penambahan grid baru untuk ini. New grid, major grid, oke. New grid kan oke. Next, finish, apply, oke. Oke, sudah. Maka kita hanya mengganti bagian sini, yaitu menjadi kelas iklim. Oke. Setelahnya kita juga mengganti klasifikasinya. Bisa dilihat. Lalu kita bisa ganti pada bagian sini menjadi klasifikasi kelas iklim. Maka kita tidak perlu lagi kan membuat hal yang terlalu ribet. Oke. Kita masuk ke insert, ke legend, ke iklim, next. Oke, prosesnya yang pertama. Setelah itu next, finish. Setelah finish maka akan muncul sama hal yang kita lakukan adalah
template grafik, ungroup, terus ya nggak muncul ya, terus ungroup lagi, ya. Ini bisa kita ungroup lagi ya, ungroup. Jika sudah ungroup semua, maka dihapus saja. Hapus, hapus, hapus. Kita jadikan satu grup untuk keseluruhan. Kita bisa perkecil agar masuk. Ya, proses sudah selesai. Klasifikasi iklim sudah ya dibuat. Selanjutnya bisa kita lakukan export map. Ya mungkin cukup sekian yang dapat saya tampilkan pada proses pembuatan peta dari kelas iklim, kelas lereng, dan kelas tanah.